Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton presentasi saya hari ini. Perkenalkan dulu saya Michael Krisantoro Handa dari jurusan Sastra Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi dari karya ilmiah saya, stabilitas mental dari karakter di drama Cannot Longer Gun, This Is Our Youth. Nah, kita mulai dengan pertama dulu, jadi abstraknya dulu ya. Nah, uh, secara singkat ya, This Is Our Youth ini adalah drama yang uh, tentang dua pertemanan antara Warren dan Dennis. Nah, Warren dan Dennis ini terlibat ya dengan masalah di mana Warren ini mencuri uang ayah dan akhirnya dia lari ke Dennis temannya untuk mencari perlindungan ya. Nah, di situ juga ada karakter satu lagi perempuan namanya Jessica Goldman yang nanti akan terlibat juga ke masalah kedua yang dihasilkan dari konfliknya Warren ya. Nah, karya ilmiah ini akan merujuk ke Youth and Mental Health Challenge Ahead oleh The Indian Journal of Medical Research. Di sini akan menjadi patokan kita apakah karakter ini bisa dibilang secara mental stabil apa tidak. Nah, uh, sedikit konteks sedikit ya. Drama ini dimainkan dengan latar belakang di sebuah apartemen ya tempatnya Dennis di New York dan di tahun 80-an di saat Ronald Reagan menjabat. Nah, di sini tuh ada konteks di mana baik perubahan ekonomi di negara tersebut ya di Amerika saat Ronald Reagan masuk ke kantor pejabat dan juga masyarakat berusaha menyesuaikan dengan perubahan dan ini juga uh, memimpin ke kenapa Warren ini mencuri uang ayahnya di dalam dramanya itu dan kenapa semua orang ini sedikit ada yang tersusah-susah karena perubahan yang secara tiba-tiba karena ada mungkin kebijakan dari Presiden Ronald Reagan ini. Nah, kita mulai dengan Dennis. Nah, Dennis ini adalah salah satu karakter utamanya ya. Nah, Dennis ini sebenarnya orang yang bisa dibilang uh, secara apapun ini tercukupi ya karena bisa dilihat dari background atau latar belakang keluarganya yang dia itu secara finansial stabil dan juga uh, yaitu secara mental juga stabil karena apapun tercukupi ya. Nah di sini itu juga Dennis ini mungkin rasanya lebih orang yang sedikit bosi ya karena dia itu merasa di atas karena keluarganya ini punya latar belakang yang sangat bagus ya dan juga tapi walaupun sudah terpenuhi apapun dan di sini akhirnya menjadi pengedar narkoba. Nah di situ juga dipertanyakan kenapa. Nah di sini tuh spekulasi sih ya mungkin dia sedang dalam tindakan pencarian diri karena dia ya tentu pemuda-muda ya masih mencari-cari diri di umur tahun 20-an ya dan atau mungkin dia hanya ingin sekedar mencari uang saku atau mungkin dia ingin membangun keahlian lainnya dalam cara menghindar narkobanya ya atau secara garis besar kalau dilihat sebagai menjadi bisnis lah ini ya. Nah, dan juga ini dari sini ya, dia juga salah satu anak dari pelukis terkenal, jadi dijelaskan juga kenapa keluarga ini bisa menjadi keluarga yang berada juga ya. Nah, ini bintang dari karya ilmiahnya ya, Warren. Nah, Warren ini uh, menemukan dirinya banyak dalam masalah dia itu. Dia itu mencuri uang ayahnya dan akhirnya dia lari ke temannya dan akhirnya dia juga nyusahin temennya gitu. Nah, jadi itu Dennis tuh merasa dia tuh kayak pecundang ya karena uh, apapun yang dilakukan tuh akhir-akhirnya nggak bisa jadi nggak bekerja ya jadinya apapun yang dia berusaha raih itu jadi susah gitu. Nah di sini tuh juga bisa dilihat dari latar belakang keluarganya. Nah sepertinya Warren ini broken home gitu karena di dialog drama tidak disebutkan kenapa kemana ibunya itu hanya disebutkan hanya yang selalu melakukan bisnis yang bisa dibilang tidak halal ya dia selalu uh, membuat deal dengan orang uh, yang gak baik ya bisa dibilang ya jadi di situ Warren berpikir uh, ini bisa membahayakan nyawanya dan nyawa ayahnya juga ya karena di situ juga mungkin relasinya antara ayah dan Warren juga kurang baik gitu. Nah ya Warren juga secara finansial mungkin tidak seberuntung Dennis. Mungkin maka itu kenapa ayahnya itu juga berusaha mencari uang dengan cara yang tidak halal dan ini juga bisa dilihat kenapa mungkin Warren adalah salah satu warga-warga yang kena efeknya dari saat Ronald Reagan ini
menjadi pejabat presiden ya. Di sini ada perubahan ekonomi dan banyak orang yang berusaha menyesuaikan dengan ekonomi negara yang berubah ini ya. Mungkin keluarga Dennis itu mungkin secara baik-baik bisa ya menyesuaikan dengan mudah ya, tapi mungkin di Warren mungkin beda lain cerita ya. Nah, di sini tuh karena bisa bilang ya latar belakang keluarganya yang kurang baik ya, Warren ini bisa bilang stabilitas mental mereka itu buruk atau kurang baik ya. Atau kita juga bisa bilang Warren itu didiagnosa seperti yang di karya yang kita rujuk ya, most mental and substance use disorder, atau bisa dibilang adalah disorder mental di mana dia itu mencari-cari atau menggunakan mungkin narkoba atau memilih sesuatu yang berlebihan untuk uh, uh, menutupi disorder secara mental lainnya itu. Dan juga di karya ilmiah yang kita rujuk ini juga menunjukkan sebanyak uh, orang-orang yang berumur warni sejak 97% ini memiliki disorder yang sama seperti Warren. Dan sebanyak 7,3% nih juga banyak yang sudah mulai menyakiti diri, self harm atau mungkin keinginan ingin bunuh diri. Itu juga uh, salah satu mental illness yang mungkin yang disuffer orang-orang seperti Warren yang nasibnya mungkin tidak sebaik Dennis ya gitu ya. Nah, sini juga saya mention tadi kan ada masalah kedua ya dengan Jessica dan Warren ya. Nah, di situ tuh memang di dialog Warren dan Jessica ini mereka tuh berbicara tentang kompleksitasnya hubungan manusia di situ lah. Walaupun di situ diisi dengan banyak uh, apa sih konversasi yang sedikit canggung ya, tapi mereka berdua connect dan akhirnya mereka menjadi dekat. Dan ya si Warren ngajak Jessica pergi ke hotel tuh ditidurin dia. Emang di situ emang sedikit dipertanyakan tuh juga menunjukkan salah satu secara mental nih saluditas Warren ini kurang baik ya. Jadi akhirnya mereka menginap di hotel mungkin satu malam ya, dan balik-balik ini si Wardi mengaku ke Dennis yaitu menghindari si Jessica. Dan di situ muncul lagi masalah, dan juga uang yang dia dicuri dari ayah ini juga dihabiskan juga untuk Jessica ini. Memang uh, hebat sekali Warren ini. Ya, karena kita next dulu ke Jessica ya. Nah, Jessica ini perempuan yang muncul di babak kedua dari uh, drama ini. Jessica ini adalah perempuan yang kalau bisa bilang sikapnya pemalu ya. Di dialognya terlihat dia pemalu ya, karena lihat dia itu saat berbicara dengan Warren mungkin dia baru ketemu ya, spek canggungnya gitu ya. Perilaku juga sangat canggung, walaupun citranya Jessica itu sebenarnya itu adalah perempuan yang mandiri dan gagah gitu ya, dan defensif sekali, jadi biar dia tidak mudah dimanfaatkan oleh orang. Tapi akhirnya dia mungkin lemah dengan percakapan yang dia sama Warren mungkin ya, jadi dia akhirnya jatuh ya gitu. Nah, di sini tuh terlihat juga di salah satu dialog ini Jessica ini sempat dimarahi oleh ibunya. Nah, karena dia tuh pulang telat dari saat dia dengan Warren dan Dennis ya. Nah, itu juga menunjukkan mungkin orang tuanya ini overprotective, karena orang tuanya mungkin yang protektif ya. Jadi sikapnya itu yang menjadi pemalu dan perilaku yang canggung gitu ya. Dan mungkin karena itu juga Jessica itu merasa tidak nyaman, tidak di zona nyaman saat bersama dengan Warrennya. Dan ya mungkin anak-anak seperti Jessica ini lebih nyaman bersama orang tuanya yang selalu melindungi Jessica juga. Tapi itu juga Jessica juga berusaha menutupinya dengan cara membuat citra perempuan yang mandiri dan tidak mudah dimanfaatin ya gitu. Nah ya, jadi uh, untuk kesimpulannya ya, sebenarnya semua ini lebih kefokuskan ke Warren ya. Warren itu sebenarnya membutuhkan fasilitas yang memadai ya untuk mensupport mental health Warren nih, soalnya um, dan juga Jessica dan Dennis memiliki stabilitas mental yang sangat baik ya, bisa dibilang sangat baik. Cuman baik sekali perilakunya itu sangat pertanyakan ya, karena dengan Dennis yang tiba-tiba menjadi pengedar narkoba, dan juga Jessica yang uh, mungkin sangat mudah masuk dengan kemasukan omongannya orang ya, karena akhirnya dia ditidur sama orang. Dan sugesti dari karya ilmiah yang saya rujukan ya, sebenarnya untuk memfasilitasi Warren itu kita tidak harus membutuhkan spesialis yang
akan menghabiskan uang banyak mungkin ya, kan kita melihat juga dengan keadaan finansialnya Warren ya. Tapi dibutuhkan hanya tenaga kerja profesional yang mungkin di bidang mental health ini ya, yang bisa treatment dan bisa dibilang connect ya sama Warren ya, atau dengan pemuda-pemuda yang di umurannya Warren yang di tengah-tengah 20 ya. Di situ Warren bisa menjalankan treatment seperti counseling yang suportif dan mungkin cognitive behavior ya, agar dapat support mental health ya. Di situ mungkin salah satu sugesti dari uh, karya ilmiah rujukan. Nah, mungkin itu di situ saja untuk presentasi saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang memadai atau kurang indah ya. Bagi yang sudah menyaksikan presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.